Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA, SMK Sederajat, dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 yang kita akan mengangkat tema yang bersumber dari Al-Quran. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, pembelajaran agama Islam di sekolah atau pendidikan agama Islam di sekolah itu terdiri dari 4 ranah. Ranah yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah akidah dan akhlak, yang ketiga fikih, yang keempat adalah sejarah kebudayaan Islam atau sejarah Islam. Nah, kita akan mengangkat ranah yang pertama, yakni ranah Al-Quran. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mengangkat ayat-ayat Al-Quran. Tema berpikir kritis dan demokrasi ini sesungguhnya bersumber dari ayat-ayat Al-Quran yang kita akan bagi pembelajarannya menjadi 2 video pembelajaran ya. Pada video yang pertama ini adalah ayat Al-Quran bertema berpikir kritis, dan pada video pembelajaran yang akan datang mengangkat ayat Al-Quran yang bertema demokrasi. Baik, tema berpikir kritis ini sesungguhnya bersumber dari Quran surat Ali Imran 190 hingga 191. Sedangkan tema demokrasi bersumber dari surat Ali Imran ayat 159. Jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan membaca ayat Al-Quran tersebut, kemudian menganalisis hukum tajwidnya dan bacaannya, menyebutkan artinya, menjelaskan asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat itu, kemudian menjelaskan makna atau isi kandungannya, kemudian mendemonstrasikan hafalan dan menampilkan perilaku berpikir kritis dan demokratis. Namun karena pembelajaran kita tidak dalam pertemuan tatap muka, maka tentu tidak semua tahapan ini dapat kita lalui. Artinya nanti ada beberapa hal yang perlu kita utamakan, yang terutama adalah membaca, bagaimana cara membacanya, kemudian saya perlu menjelaskan makna isi kandungannya, sebab-sebab turunnya, dan seterusnya. Sehingga video pembelajaran ini tidak terlalu panjang dan tidak melebar kemana-mana. Baik, yang tampak di layar ini adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Saya akan mulai membacanya dan saya harapkan anak-anakku sekalian untuk memperhatikan sehingga nanti bisa membacanya di rumah dengan baik dan benar. Dan pada pertemuan tatap muka saya akan menagih hafalan dari kedua surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
Subhanaka faqina adzabannar. Pada bacaan yang pertama tadi saya membacanya dengan potongan-potongan, di mana potongan-potongan tersebut tidak boleh ya dalam membaca Al-Quran. Apabila kita memotong atau berhenti atau waqaf, maka kita harus berhenti pada tanda-tanda berhenti. Apabila tidak ada tanda berhenti di situ, maka boleh kita berhenti di mana saja, asalkan pada saat kita akan melanjutkan kita harus mengulangi kata atau beberapa kata sebelumnya. Jadi tidak langsung kemudian disambung. Misalnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. Berhenti di situ. Tidak boleh kemudian langsung disambung dengan wan nahari la ayatil liulil albab. Tidak boleh. Jadi harus diulangi. Jadi diulangi dari satu kata atau dua kata sebelumnya. Misalnya, waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Begitu. Saya akan ulangi sekali lagi bacaan dari dua ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan sekarang ke terjemah dari ayat 190 hingga ayat 191 surat Ali Imran ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab. Sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri dan duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tiada Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa api neraka. Kita lanjutkan dengan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat 190 dan 191 surat Ali Imran ini. Al-Kisah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW yang bersabda, wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan kanda malam ini untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya, jadi sepanjang malam? Jawab Aisyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya. Kemudian Nabi mengambil qirbah,
Kirbah itu tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah. Lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya. Jadi membasahi kainnya karena merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang beliau baca. Setelah beliau duduk-duduk sambil memuji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk adzan subuh, dan melihat Nabi menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi Muhammad menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala? Dan bagaimana saya tidak menangis pada malam ini? Allah telah menurunkan ayat kepadaku, yakni Quran Surat Ali Imran ayat 190 hingga 191. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini dan tidak memikirkan dan tidak merenungkan kandungan artinya." Maka semoga kita termasuk di antara yang tidak merugi, kita termasuk di antara yang beruntung karena kita merenungi dua ayat ini. Kita lanjutkan. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang berpikir kritis. Rasulullah bersabda, "Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq." Berfikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan engkau berpikir tentang hakikat penciptanya. Jadi kita diminta oleh Rasulullah untuk lebih banyak berpikir tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi serta isinya ini. Memikirkan Allah boleh saja sebagai pencipta, tetapi tidak perlu terlalu dalam, karena nanti menjadikan akal kita tidak sampai kepada zat Allah itu bagaimana. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah ciptaan langit dan bumi serta isinya ini. Makhluk-makhluk yang diciptakan Allah sedemikian rupa, yang semuanya memberi manfaat dan sungguh memberi tanda-tanda bagi kita semua yang mau berpikir. Lihat tafsir hadis itu berbicara tentang salah satu ciri khas manusia yang membedakannya dari makhluk-makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Dengan kemampuan itulah manusia bisa meraih berbagai kemajuan, kemanfaatan, dan kebaikan. Namun sejarah mencatat bahwa tidak sedikit manusia yang mengalami kesesatan dan kebinasaan akibat berpikir. Karena itu Rasulullah menghendaki kita kaum muslimin untuk memiliki budaya tafakur yang bisa mengantarkan kita kepada kemajuan, kemanfaatan, kebaikan, ketaatan, keimanan, dan ketundukan kepada Allah Ta'ala. Dan memikirkan alam semesta dan isinya ini sungguh-sungguh akan mengantarkan kita kepada ketaatan dan kepada pemahaman bahwa Allah menciptakan seluruh alam ini seimbang. Seluruhnya diciptakan tidak sia-sia dan semuanya merupakan ciptaan yang Allah peruntukkan bagi kita sebagai manusia. Jadi semuanya ini adalah sarana bagi kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk merenungi bagaimana semua ini diciptakan untuk sebesar-besarnya kemanfaatannya bagi umat manusia. Selanjutnya, isi kandungan ayat dari ayat 190 hingga ayat 191. Orang-orang yang akalnya sehat akan senantiasa mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah dari segala yang telah diciptakan Allah Ta'ala. 7 lapis langit dengan segala apa yang ada di dalamnya, matahari, planet, berjuta-juta benda angkasa,
berjalan secara teratur tanpa saling bertabrakan ataupun berbenturan. Begitupun matahari dengan panas dan jarak tertentu, bumi berputar secara teratur, menjadikannya siang dan malam. Itu sungguh-sungguh bukan suatu kejadian yang terjadi begitu saja. Semua telah diatur oleh Allah Ta'ala. Matahari yang panasnya sekian ini diletakkan oleh Allah sekian jauhnya dari manusia, agar tidak membunuh manusia, tapi justru sebaliknya bermanfaat bagi manusia, bagi ekosistem yang ada di dalam alam semesta ini, termasuk yang ada di dalam bumi. Ulul albab atau orang-orang yang berakal senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam kondisi sehat, berdiri atau duduk, maupun dalam kondisi sakit saat berbaring. Tetap melakukan sholat, memikirkan keagungan dan kebesaran Allah melalui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semoga kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang berpikir dan menggunakan akal kita, sehingga kita tergolong menjadi kelompok ulul albab atau ulil albab. Selanjutnya, orang beriman senantiasa dapat mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi. Semuanya memiliki manfaat dan hikmah, baik dari kesehatannya, keadaan sakitnya, seraya berucap, Maha suci Allah yang telah menciptakan semua ini mengandung manfaat dan tiada yang sia-sia. Mengharapkan terhindar dari dampak negatif dari segala yang terjadi, semisal menggerutu, mengeluh, atau berpikir negatif atas peristiwa-peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Jadi, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan imannya itu benar, imannya itu lurus, dan dia senantiasa menggunakan akalnya, akan senantiasa mendapatkan hikmah di balik semua peristiwa, baik itu peristiwa yang menyenangkan hatinya, menggembirakan perasaannya, ataupun membuat dia resah dan khawatir. Misalnya peristiwa pandemi yang saat ini sedang melanda dunia, tidak hanya Indonesia. Bagi yang beriman, maka dia meyakini bahwa ini adalah ketetapan Allah. Semua yang terjadi ini sudah menjadi takdir Allah. Kita cukup berusaha sebagaimana himbauan pemerintah. Kita diminta untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah. Itu adalah salah satu bentuk dari upaya ikhtiar kita dalam menghindari penyakit itu. Yang penyakit ini sungguh mengandung banyak hikmah. Betapa kita hari ini mendengar banyak orang meninggal dunia, padahal sebenarnya orang meninggal dunia mendadak itu sebelum masa pandemi ini pun sudah terjadi. Meninggal dunia itu tidak harus didahului dengan sakit yang lama ataupun sakit yang berat begitu, yang parah. Bisa jadi seseorang yang tidak begitu sakit tiba-tiba tidak lama kemudian meninggal dunia. Dan sesungguhnya hilangnya nyawa itu bisa mengancam siapa saja. Hari ini orang mulai ketakutan akan hal itu. Padahal bagi orang-orang yang mau berpikir dengan jernih bahwa Allah bisa saja mengambil nyawa semua hambanya kapan saja Allah menghendaki, dengan sakit ataupun tanpa sakit, dengan pandemi ataupun tanpa pandemi. Semoga peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini sungguh-sungguh menjadikan kita bermuhasabah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, kita akan masuk kepada isi kandungan dari ayat 190 dan ayat 191. Yang pertama, isi kandungan dari ayat 190.
Allah menjelaskan bahwa tatanan langit dan bumi serta bergantinya malam dan siang secara teratur sepanjang tahun, bahkan sepanjang masa, itu menunjukkan keagungan Allah Ta'ala, kehebatan pengetahuan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Langit dan bumi sangat tertib. Jadi tidak ada yang saling bergesekan ataupun berbenturan, apalagi bertabrakan. Musim-musim di dalamnya, kalau di luar negeri kita melihat musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi, semua juga merupakan tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Semuanya tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengatur, yakni Allah Ta'ala. Sementara itu dalam Quran Surat Ali Imran ayat 191 memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam atau ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, yang selalu menggunakan pikirannya, mengambil ibrah, mendapatkan hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah Ta'ala. Yang demikian ini adalah orang-orang yang selalu berzikir dalam keadaan apapun. Berzikir itu artinya mengingat Allah, subhanallah, baik itu dengan di hatinya, di otaknya, dan juga di lisannya. Jadi subhanallah, zikir. Mengingat Allah di hatinya, mengingat Allah di kepalanya, mengingat Allah di lisannya. Zikir tidak hanya itu artinya, tapi juga sholat ya. Kita sholat dalam kondisi bagaimanapun, berdiri, duduk dalam keadaan sehat ya, ataupun berbaring karena kita sakit. Ini adalah makna zikir dalam ayat 191. Baik, kita lanjutkan hikmah dan manfaat berpikir kritis. Yang pertama, memiliki banyak solusi, jawaban, dan ide kreatif. Artinya, berpikir kritis itu penting sekali bagi kita semua, terutama kita yang hidup pada masa sekarang ini. Banyak hal yang pada masa dulu itu menjadi sebuah hal yang menarik, tetapi pada masa sekarang justru sudah tidak ada, atau saat ini menjadi hal yang tidak menarik lagi. Dan di sini pentingnya bagaimana kita menggunakan akal kita untuk memunculkan ide-ide kreatif. Kita rasakan sendiri bagaimana misalnya pembelajaran atau proses pendidikan di sekolah yang selama berabad-abad ini berjalan ya dengan pertemuan di dalam kelas antara guru dengan murid. Saat ini sudah 1,5 tahun kita berada di masa pandemi ini, dan kita tidak bertemu bertatap muka. Bagaimana kemudian pembelajaran dan proses pendidikan ini harus tetap berjalan, padahal pandemi belum dapat teratasi. Nah, di sini kita berpikir kreatif. Bagaimana kita menggunakan akal kita agar transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan itu tetap berlangsung, tetap dapat dilaksanakan meskipun tanpa tatap muka. Salah satu idenya yaitu dengan pembelajaran virtual seperti ini, menggunakan media video pembelajaran. Kemudian manfaat berpikir kritis yang lain, mudah memahami pemikiran atau sudut pandang orang lain. Berpikir kritis membuat pikiran lebih fleksibel, tidak kaku dalam mengutarakan pendapat atau pemikiran ide-ide yang lain, dan lebih mudah untuk menerima pendapat orang lain yang memiliki persepsi yang berbeda dengan kita. Karena setiap orang itu pasti punya ide yang berbeda, punya gagasan yang berbeda, punya pikiran yang berbeda. Ada sebuah ungkapan Arab, likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu ada ide, yang idenya sangat mungkin berbeda. Dan di sini pentingnya kita untuk saling menghargai dalam perbedaan dan saling mendukung ketika pandangannya sama. Yang ketiga, manfaat berpikir kritis adalah memperbanyak kawan dan rekan sejawat yang baik. Kemudian manfaat yang lain, mampu berpendapat secara mandiri
artinya tidak harus selalu mengistimewakan orang lain. Dia dapat memperoleh ide dari informasi yang sudah dia kumpulkan di kepalanya, kemudian menemukan peluang, kesempatan baru dalam segala hal, bisa dalam pendidikan dan lain-lain. Itu adalah beberapa manfaat dari berpikir kritis. Selanjutnya, menerapkan perilaku berpikir kritis. Orang yang berperilaku berpikir kritis, dia menjadi tidak mudah menerima informasi dari media, apalagi media sosial ya, tanpa ditelusuri kebenarannya, isinya, asalnya, tujuannya. Jadi tidak mudah termakan hoax. Itu adalah manfaat berpikir kritis. Ada informasi A, ada informasi B, ditelusuri informasi ini benar atau tidak. Tidak langsung share begitu, tidak. Kemudian yang kedua, melakukan tabayun, check and recheck atas suatu informasi. Apakah informasi ini benar? Kalau benar, apakah informasi ini bermanfaat? Kalau bermanfaat, baru kemudian di-share. Tidak kemudian kita baca langsung kita share saja. Belum tahu benar atau tidak benar, belum tahu itu bermanfaat atau tidak. Bisa jadi informasi yang benar tapi tidak bermanfaat. Informasi tentang gosip miring seseorang, informasi tentang kejadian yang mengguncang perasaan orang. Bisa jadi informasi itu benar, tetapi kita share untuk apa manfaatnya? Menakut-nakuti, meresahkan bahkan bisa jadi. Selanjutnya, menerapkan berperilaku berpikir kritis bisa dengan mengedepankan substansi yang lebih penting daripada gaya bahasa, mengutamakan isi daripada covernya. Jadi dengan berpikir kritis kita akan lebih mengutamakan substansi. Kita akan lebih mengutamakan isi, konten daripada sesuatu hal, dan tidak mengutamakan covernya, tapi isinya atau substansinya yang lebih penting. Selanjutnya, menerapkan berperilaku kritis adalah menguasai dan mampu mempertanggungjawabkan informasi yang diberikan kepada orang lain, kemudian mengembangkan, mencari alternatif solusi dari suatu permasalahan. Selanjutnya, tidak berjalan di tempat atau stagnan pada zona nyaman, melainkan mempunyai inisiatif dan kreativitas. Saya kira yang poin terakhir ini sangat penting ya bagi kita untuk memahami bahwa saat ini dan pada saat yang akan datang, seseorang itu untuk bisa survive itu tidak cukup dia hanya, oh ya sudah saya begini saja. Tidak cukup. Menjadi karyawan, oh saya sudah jadi karyawan ini digaji sekian, ya sudah saya merasa puas. Tidak cukup. Kalau kita tidak mengembangkan diri, tidak punya inisiatif, kita akan digeser. Kita akan digantikan oleh orang lain yang lebih kreatif, yang lebih berinisiatif, yang lebih progresif. Maka kita tidak boleh kemudian terkungkung dalam zona nyaman yang menjadikan kita tidak berkreasi, menjadikan kita stagnan dan berhenti berpikir. Saya kira ini adalah 6 hal yang menurut saya penting sekali bagi kita semuanya, bagi anak-anakku semuanya, untuk meresapi betapa pentingnya berpikir kritis untuk menjadikan kita tidak hanya survive pada masa yang sekarang ataupun yang akan datang, tapi juga eksis. Karena kita dibekali oleh Allah akal, di mana kita harus mengeksplorasi akal kita ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin, karena memang demikian itu perintah Allah Ta'ala. Selanjutnya terkait dengan Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang demokrasi, itu akan saya jelaskan insya Allah di video berikutnya, yakni video pembelajaran berpikir kritis dan demokrasi part 2. Jadi video ini saya bagi menjadi 2 supaya tidak terlalu panjang,
Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan dalam video pembelajaran kali ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.